Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lena. Video kali ini tentang soal dan pembahasannya dengan materi teks deskripsi kelas 7. Soal yang akan kita bahas sebanyak 10 soal pilihan ganda. Untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3, kita baca dulu ya teksnya. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi 3 bagian. Pada kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies. Bulang teleng yaitu kain berdasar hitam berbentuk 4 persegi panjang. Sunting kepies atau tajuk bunga digunakan di bagian kanan kepala. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Baju kantong disebut juga baju kerawang atau baju bertangan pendek berwarna hitam disulam benang putih, hijau, dan merah. Pada tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. Nah, kita lihat soal nomor 1. Ciri-ciri teks deskripsi yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah: kalian tahu ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-cirinya yaitu 1. Berisikan penggambaran objek. 2. Penggambaran objeknya ditulis secara detail. 3. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami apa yang disajikan di dalam teks. 4. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri fisik atau psikis objek secara detail. Nah, pada teks ini menggambarkan kostum yang dipakai pada bagian kepala, badan, dan bagian tangan dengan terperinci. Salah satu ciri teks deskripsi tadi adalah penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Pilihan jawaban yang paling tepat apakah? A. Menceritakan tari saman yang memakai bulang teleng dan sunting kepies. Ini kurang tepat ya. B. Menggambarkan kostum tari saman secara detail. Nah, sepertinya ini. Tapi kita lihat dulu yang C dan D. C. Menggunakan fakta-fakta yang jelas. Tidak ya. D. Memaparkan tari saman dengan jelas. Ini juga kurang tepat karena bukan tentang tari samannya. Jadi jawaban teks yang sesuai dengan ciri-ciri teks deskripsi adalah bagian B. Menggambarkan kostum tari saman secara detail. Nomor 2. Teks tersebut termasuk bagian dalam struktur teks deskripsi, yaitu struktur teks deskripsi itu ada 3. 1. Bagian identifikasi objek. 2. Deskripsi bagian. Dan 3. Simpulan. Pada teks ini menggambarkan bagian-bagian kostum tari saman. Nah, kita lihat pilihannya. A. Kesan. B. Definisi. C. Identifikasi. D. Deskripsi bagian. Nah, di sini yang tepat adalah bagian D, deskripsi bagian, karena tadi struktur yang kedua ya, yang menggambarkan bagian-bagian kostum tari saman. 3. Teks tersebut termasuk paragraf yang mendeskripsikan titik-titik. Kita lihat objek yang digambarkan pada teks tadi adalah kostum ya, atau baju untuk menari. Apakah jawabannya? A. Tempat. Bukan ya. B. Benda. Apakah kostum termasuk benda? Iya ya.
Tapi kita lihat dulu yang C, ruangan, bukan juga. D, waktu, bukan waktu. Nah, jadi paragraf ini mendeskripsikan sebuah benda yang jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4. Penggunaan kata depan di yang tepat adalah, apakah kalian tahu kata depan di? Kata depan di itu yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya atau yang bukan merupakan imbuhan, biasanya yang menunjukkan tempat. Nah, kita lihat A. Sunting kepes atau tajuk bunga digunakan di bagian kanan kepala. Pada kalimat ini ada dua di, digunakan dan di bagian. Di pada digunakan merupakan imbuhan dan ditulisnya disatukan. Sedangkan di pada di bagian ini adalah kata depan karena menunjukkan tempat. Dan menulisnya betul ya, dipisahkan. Tapi sebelum memutuskan jawabannya, kita baca dulu pilihan yang lainnya. B. Sunting kepes atau tajuk bunga digunakan di bagian kanan kepala. Nah, ini yang membedakan yang A dengan yang B ini adalah penulisan di bagian. D-nya yang B disatukan, ditulis ya, disatukan dengan bagian. Jadi salah ya. Kemudian yang C, tari saman tercatat di UNESCO dalam daftar representatif budaya tak benda. Pada kalimat ini ada di UNESCO, penulisannya disatukan. Nah, berarti salah ya. Kemudian yang D, penetapan tari saman pada UNESCO dilaksanakan di Bali. Pada kalimat ini ada kata di Bali yang seharusnya ditulis terpisah. Jadi yang D salah juga. Kalau begitu, jawaban yang betulnya adalah bagian A. Berikutnya, ini ada kutipan untuk mengerjakan soal nomor 5 sampai nomor 7. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, untuk mengefektifkan waktu, kita bisa baca dulu soalnya ya, apa yang ditanyakannya. 5. Berdasarkan kutipan teks tersebut, kalimat yang termasuk majas adalah titik-titik. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Nah, apakah jawabannya A, kalimat 1 dan 2? Nah, sekarang baru kita baca. Pada kalimat ke-1, memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Kalimat ini termasuk majas karena terdapat ungkapan disambut angin. Hal ini bukan arti yang sebenarnya, yakni menyamakan dengan manusia yang biasa menyambut ya. Kemudian kalimat yang kedua, angin lembut terasa mengelus kulit. Dalam kalimat ini termasuk kata mengelus yang menggambarkan angin seperti manusia juga, seolah-olah dapat mengelus kulit. Jadi kalimat 1 dan 2 kalimat bermajas ya. Tapi kita lihat bagian B, kalimat 2 dan 3. Kalau kalimat kedua tadi ya sudah kita bahas, termasuk majas. Tapi apakah kalimat ketiganya ini majas atau bukan? Yuk kita baca. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Rupanya kalimat ini tidak mengandung makna kiasan ya, tapi makna sesungguhnya, jadi bukan kalimat bermajas. Bagian C, kalimat 3 dan 4. Kalimat ketiganya barusan ya, bukan majas. Nah, kalau kalimat 4-nya kita baca. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Ini juga bukan ya, bukan bermajas. Kita lihat bagian D.
kalimat 4 dan 5. Tadi kalimat 4 sudah bukan? Kita baca kalimat 5-nya. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ternyata kalimat ini juga mengandung makna yang sebenarnya, bukan kiasan. Jadi jawabannya adalah yang tadi kalimat ke-1 dan kalimat ke-2, yaitu bagian A. 6. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Penggambaran objek pada kalimat tersebut seolah-olah pembaca dapat, nah kita lihat apakah A. merasakan, B. mendengarkan, C. melihat, D. mengalami. Jawabannya adalah C, ya, karena kita seolah-olah dapat melihat terumbu karang yang sangat indah. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini adalah sinonim kata yang bercetak miring pada kalimat ke-5. Kecuali. Nah, kita lihat kalimat yang ke-5 yang cetak miringnya adalah kata indah. Nah, tadi yang ditanyakan adalah sinonim. Sinonim itu persamaan kata, berarti kita mencari kata yang sama dengan kata indah. Namun di sini pertanyaannya kecuali, ya, pengecualiannya. Kita lihat apakah A. elok, permai, molek. Nah, kalau ini semuanya sinonimnya dari indah, ya. Apakah B. cantik, bagus, elok. Nah, ini juga semuanya merupakan sinonim dari kata indah. Nah, kalau yang C, hebat, elok, cantik. Nah, di sini ada kata hebat. Nah, hebat rupanya bukan, ya, bukan sinonim dari kata indah. Terus D, elok, cantik, bagus. Nah, ini semuanya sinonim, ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah sinonim tapi kecuali, berarti ada kata yang bukan sinonimnya. Di sini adalah bagian C, ya. Nomor 8. Kalimat yang menggunakan citraan pendengaran adalah, berarti maksudnya yang seolah bisa kita dengar, ya. Apakah yang A. berombak pantai berirama sangat merdu, B. memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. C. Angin lembut terasa mengelus kulit. D. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Nah, jawabannya yang mana? Yang seolah-olah bisa kita dengar adalah yang bagian A. 9. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Titik-titik, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, apakah A. suaranya pelan, B. wajahnya tenang, C. bagai air yang mengalir tenang, D. langkahnya sopan. Nah, di sini kita lihat yang cocok, ya. Titik-titik tetapi sangat dalam. Ini menggambarkan sosok ayah tadi yang pendiam, tapi di mata anak-anaknya hebat, ya. Nah, yang cocoknya adalah yang bagian C, ya. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Berikutnya soal yang ke-10. Nah, kalau di sini kita bisa lihat langsung pertanyaannya. Nanti membaca ilustrasinya, ya. Atau ya pokoknya kita lihat dulu pertanyaannya apakah harus dibaca ilustrasinya atau tidak. Sinonim kata yang bergaris bawah pada paragraf tersebut adalah. Nah, ini yang ditanyakan sinonim yang untuk kata yang bergaris bawah. Langsung saja kita lihat. Yang bergaris bawah di sini adalah mata pencaharian.
Nah, sinonimnya atau persamaan katanya adalah apakah A. pengangguran, B. pendidikan, C. pencarian, atau D. pekerjaan. Nah, mudah ya, persamaan dari mata pencarian adalah D. pekerjaan. Demikian pembahasan soal teks deskripsi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.